menunjuk jaksa penuntut umum untuk menangani perkara ini dan segera melakukan koordinasi dengan pihak penyidik di Polres Metro Depok. Hingga harapannya nanti setelah berita acara pemeriksaan itu diterima, jadi saat ini kan teman-teman dari penyidik sedang melakukan BAP, jadi yang datang hari ini baru surat permintaan dimulainya penyidikan. Nanti setelah berkas perkara itu sampai di kami, maka nanti kita akan segera mempelajari dan juga meneliti terkait dengan kelengkapan formil dan material. Nantinya kalau setelah kita nyatakan memang berkas itu lengkap, maka akan dilakukan segera tahap 2 dan segera kita limpahkan ke Pengadilan Negeri Depok, yang rencananya kita akan menggunakan acara pemeriksaan singkat. Sampaikan apa sih yang didakwakan tadi, bahwa yang dituduhkan kepada yang bersangkutan terdakwa S-nya adalah terkait dengan pelanggaran atas pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1944 tentang wabah penyakit menular. Jadi saya bacakan saja di ayat 1-nya. Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 1 juta rupiah. Kemudian di ayat yang kedua, barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan atau denda setinggi-tingginya 500.000 rupiah. Itu saya sampaikan, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seseorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak 4.500 rupiah. Jadi ini karena KUP-nya jadi jangan lihat 4.000-nya karena sekarang sudah dikonversi, itu sudah dikalikan sekian. Untuk pasal 216 KUHP yang salah satu juga disebutkan dalam SPDP adalah ayat 1-nya, barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana, demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak 9.000 rupiah. Itu salah satu yang diatur dalam pasal 2016. Jadi nanti kita lihat perkembangannya, berkas perkaranya seperti apa. Nanti teman-teman dari jaksa penuntut umum juga akan selalu berkoordinasi dengan penyidik. Harapannya perkara ini bisa kita lanjutkan ke pengadilan. Mungkin itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Nanti kalau ada teman-teman ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena ini kita kemarin juga memang koordinasi dari awal, kita juga menampung aspirasi masyarakat. Nanti pesannya kok itu ada viral seperti itu, kok nggak ada tindakan segala macam. Jadi kita kemarin sama-sama kita Forkompinda dengan Kapolres, kita juga koordinasi karena ini terkait pidana umum. Jadi kewenangan untuk melakukan penyidikan adalah di Polres, sehingga kita minta supaya kemudian Polres juga bisa menindaklanjuti, dan ternyata gayung bersambut, keinginan kita bisa dilakukan, dan hari ini kita bisa pastikan bahwa telah dilakukan penyidikan oleh Polres Metro Depok. Memberitahukan bahwa artinya teman-teman dari pihak penyidik Polres sudah bergerak, sudah melakukan tugasnya, dan mereka memberitahukan ke kami di sini bahwa telah dilakukan penyidikan. Dan jadi ada surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Penegasan aja kalau Pak Lurah itu sudah jadi tersangka gitu. Ya, jadi tadi kan saya sudah sampaikan bahwa SPDP itu sudah menyampaikan bahwa sudah dilakukan penyidikan oleh Polres dengan tersangka atas nama S. Teman-teman sudah tahu lah siapa S. Pak, ada berapa jaksa yang ditunjuk selaku jaksa peneliti menangani perkara ini, Pak? Oke. Oleh Kejari Depok? Ya, jadi pada kesempatan ini dapat kami sampaikan bahwa setelah tadi kita menerima surat pemberitahuan dimulai penyidikan, kami sudah kemudian langsung menunjuk 5 orang jaksa untuk menangani perkara ini, dan sekaligus tadi untuk melakukan koordinasi dengan pihak penyidik Polres. Jadi saya bacakan saja JPU yang kita tunjuk berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Depok tertanggal hari ini.
Itu yang pertama adalah langsung Kasih Bidung, Arif nanti sebagai ketua timnya ini. Kemudian kita juga menunjuk ada Mas Ivan nanti adalah Kasih BB, kemudian juga Mas Ardi Haryo Putranto itu Kasubagpin, dan juga ada 2 jaksa lainnya adalah Saudara Atar Bungo dan juga Saudara Hinggi Charles. Jadi paling tidak kita sudah menurunkan 3 orang kasih untuk bisa nanti menyelesaikan perkara ini dengan sebaik-baiknya. Artinya kita menganggap walaupun ini tadi kita katakan perkaranya sederhana, tapi kita cukup serius bahwa ini kita turunkan 3 orang kasih untuk menangani perkara ini, sehingga supaya harapannya sesuai dengan harapan masyarakat bisa selesai dengan secepat-cepatnya. Demikian. Ya, jadi sejak dilaksanakan PPKM, kebetulan ini adalah pembuka. Artinya kan kita sama-sama ketahui bahwa PPKM darurat ini diberlakukan mulai tanggal 3 di hari Sabtu kemarin. Dan kebetulan kejadian ini juga terjadi di tanggal 3 hari itu juga. Jadi memang dapat kami sampaikan sejak diberlakukannya PPKM darurat ini, khusus untuk di Kejaksaan Negeri Depok, ini adalah baru pertama kalinya. Kita belum monitor untuk seluruh Jawa Bali apakah ada perkara yang sejenis yang sudah dilimpahkan atau sudah dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian di beberapa tempat. Tapi kalau terkait dengan Tipiring, saya sudah bisa sampaikan di beberapa tempat sudah banyak. Jadi yang tidak pidana ringan, yang dengan denda-denda itu kita sudah dapat laporan dari beberapa wilayah, dari Garut, dari Cirebon, dari mana di Jawa Barat juga sudah banyak. Tapi kalau yang pelanggaran yang pidana seperti ini, sementara yang saya ketahui baru ini satu-satunya. Semoga sih harapannya jangan bertambah banyak gitu. Artinya berarti menunjukkan bahwa masyarakat itu betul-betul aware dan juga patuh lah dengan ini, karena ini bukan kepentingan siapa-siapa, ini kepentingan kita semuanya terkait dengan PPKM darurat ini. Demikian teman-teman. Cukup. Untuk pasal 216 KUHP yang salah satu juga disebutkan dalam SPDP adalah ayat 1-nya, barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana, demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh seorang pejabat tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp9.000. Itu jadi nanti kita lihat perkembangannya, berkas perkaranya seperti apa. Nanti teman-teman dari jaksa penuntut umum juga akan selalu berkoordinasi dengan penyidik. Harapannya perkara ini bisa segera kita lanjutkan ke pengadilan. Mungkin itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan.